kawan Catra, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan usaha yang dijalankan dalam keadaan sehat juga ya. Nah, di video kali ini kita akan membawakan sebuah cerita mengenai seorang pengusaha yang akan mengajukan status sebagai PKP. Nah, PKP ini apa ya? Dan apa saja sih syarat untuk menjadi PKP? Serta segala ketentuan yang mungkin harus dipenuhi oleh seorang pengusaha untuk menjadi PKP? Pasti sudah penasaran kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol notifikasi agar kawan Catra tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jurnal Catra. Iya, halo Pak Surya, gimana Pak untuk hasilnya? Apa perusahaan kita bisa masuk kualifikasi ya untuk kerjasama ya Pak? Wah, berarti emang harus PKP dulu ya statusnya Pak ya? Tapi ini kan perusahaan kita juga PT loh Pak. Oh, oke, berarti tetap harus ada keterangan ya kalau kita itu udah PKP gitu ya Pak? Saya paham. Karena ini kan emang untuk proyek pemerintah ya Pak, jadi kan pajaknya juga harus jelas ya Pak ya. Oke Pak, nanti kita coba urus ya Pak ya. Oke, makasih. Hubungin siapa ya? Aku tahu, Catra Lintang ya, Catra Lintang Konsultama aku tahu. Selamat datang hei kawan pajak di ajang-ajang bayar pajak. Halo, selamat sore Bu. Betul Bu, saya Harinda dari Catra Lintang Konsultama. Ada yang bisa kami bantu Bu? Sebelumnya saya bicara dengan siapa ya? Saya Linda juga Bu, mirip ya nama kita ya. Jangan-jangan kita saudara loh Bu. Jadi gini Bu, perusahaan saya itu kan sudah PT. Nah, sudah 1 tahun Bu kebetulan, tapi emang belum PKP juga sih Bu statusnya. Apa betul ya meskipun sudah PT belum tentu PKP ya Bu? Jadi begini Bu, sebenarnya supaya bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, bentuk badan usaha tuh nggak mesti harus PT Bu. Syaratnya untuk menjadi PKP itu lebih dititik beratkan pada peredaran bruto per tahun serta kepada siapa seseorang pengusaha atau perusahaan dalam mengemban kewajiban-kewajiban yang melekat pada status PKP tersebut. Nah, sementara kalau terkait dengan status badan usaha, sebenarnya pemerintah tidak ada membatasi pada satu bentuk badan hukum tertentu. Artinya nih Bu, bentuk badan hukum bukanlah menjadi satu syarat mutlak. Jadi, seorang pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, gitu Bu. Wah, selama ini saya juga keliru dong Bu ya. Jadi malu nih loh. Kalau misalnya boleh tahu Bu ya, syaratnya untuk jadi PKP apa aja ya Bu? Nah, agar dikukuhkan menjadi PKP, makanya seorang pengusaha itu, baik itu wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan, harus memenuhi syarat secara subjektif dan objektif Bu, sebagai syarat untuk menjadi PKP. Oh, syaratnya cuma 2 toh? Nah, sebenarnya sih secara garis besar memang 2 Bu, tapi masih dibagi lagi per poinnya Bu, nggak cuma 2. Wah. Iya. Bisa dijelaskan nggak Bu ya? Yang pertama itu ada syarat objektif Bu ya. Nah, syarat objektif itu mengisi formulir pengajuan PKP. Formulirnya itu nanti dicap jika permohonannya adalah badan usaha Bu. Kalau cuma orang pribadi nggak perlu. Nah, kemudian ada syaratnya itu ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP direktur ataupun pemilik usaha. Kemudian fotokopi NPWP direktur atau pemilik usaha. Lalu fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian fotokopi akte perusahaan dan yang terakhir surat kuasa bermaterai.
kalau pengurusnya selain direktur atau pimpinan. Wah, yang pertama aja udah banyak ya dokumennya. Oke, siap Bu, siap. Nanti lanjut yang kedua ya Bu. Yang kedua adalah syarat subjektif. Syarat subjektif itu dalam peraturan perpajakan sih merinci mengenai gambaran kegiatan usaha, yakni seperti laporan keuangan bulan terakhir, baik neraca ataupun laba rugi ya. Kemudian daftar aset perusahaan secara terperinci. Kemudian ada foto tempat kegiatan usaha dan dana alokasi kegiatan usaha, Bu. Nah, ini nih saya demen nih, Bu. Dikit dokumennya. Tapi ada laporan keuangannya juga ya. Wah, berat kalau ini, Bu ya. Oh, tenang aja Bu, nanti kami bisa bantu kok Bu. Oh iya, di luar 2 syarat itu sebenarnya ada juga loh ketentuan lainnya. Oh, ada 3 berarti ya? Pas nih, saya suka angka 3 Bu. Nah, di luar 2 syarat ini, seorang pengusaha atau badan usaha juga harus memiliki pendapatan dalam 1 tahun buku yang mencapai 4,8 miliar. Tapi, kalau misalnya pendapatan dalam 1 tahun belum mencapai 4,8 miliar, tetap bisa mengajukan diri menjadi PKP Bu, asalkan telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya. Wah, 4,8 miliar ya? Saya harus cek dulu nih Bu, kemarin saya baru jual kripto sih Bu, soalnya uang saya kan transfer ke perusahaan nih, jadi nanti saya cek dulu ya Bu. Sebenarnya banyak juga sih Bu, badan usaha ya termasuk UMKM juga, meski pendapatannya dalam 1 tahun belum mencapai 4,8 miliar, udah mengajukan diri sebagai PKP. Soalnya kan dengan status PKP, seorang pengusaha atau suatu badan usaha bisa lebih leluasa bergerak Bu. Artinya dengan status PKP ini, transaksi dengan pihak pemerintah dan swasta besar lebih mudah. Waduh, oke Bu, makasih ya Bu, sangat membantu sekali loh infonya Bu. Terima kasih ya, nanti saya mampir deh ke kantornya Ibu kapan-kapan ya, tanya-tanya Ibu kalau ada yang kurang jelas gitu misalnya. Siap Bu, ditunggu ya. Saya juga gak sabar loh Bu ketemu sama Ibu, soalnya nama kita mirip loh Bu. Iya juga ya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Siapa tahu beneran kita saudara ya. Iya Bu, siap. Nanti kita berkabar lagi ya Bu. Saya mau urus PKP dulu nih, doain ya semoga lancar ya Bu ya. Siap, makasih ya Bu. Iya, makasih Bu. Gimana kawan Catra? Udah paham nonton isi video tadi? Nah, cerita dalam video tadi merupakan kisah sebagian besar pengusaha saat sedang mengajukan status sebagai pengusaha kena pajak. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh kawan Catra yang saat ini sedang mengajukan status sebagai pengusaha kena pajak. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menyampaikannya di kolom komentar video ini. Oke, kalau begitu saya Agung Lameng pamit undur diri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.